Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menyambung video-video saya terdahulu, yaitu masih seputar Tarombo atau silsilah orang Batak yang sering diperdebatkan itu, maka pada malam hari ini saya kembali ingin bercerita atau menguraikan sedikit tentang apa beda antara Tarombo dan silsilah. Karena di video saya terdahulu yang berlatar belakang sebuah waduk terhapus, maka sebagai penggantinya untuk bagian yang pertama pada malam hari ini saya upload kembali. Jadi kalau kita perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Batak, sebenarnya terminologi antara silsilah dan Tarombo itu tidak beda atau sama saja, yaitu silsilah adalah yang mencatat generasi mulai dari nenek moyangnya yang dianggap generasi pertama sampai ke kita sekarang atau ke dia, tinggal berapa generasi dicatatlah sedemikian rupa, dijadikan ke buku, itulah yang disebut buku Tarombo atau buku silsilah. Seperti yang punya Margarita ini tidak menggunakan Tarombo tetapi silsilah. Nanti akan saya uraikan kenapa Tarombo itu. Jadi setelah saya membaca beberapa artikel, saya menemukan di sini tulisan dari mahasiswa barangkali atau dosen atau calon disertasi doktor atau apa, tetapi judulnya adalah Kearifan Lokal pada Teks Tarombo Masyarakat Melayu Semurup Kerinci Jambi, atau dalam kurung analisis teks sastra. Jadi di masyarakat Melayu Kerinci ada istilah Tarombo. Jadi sepertinya hanya beda A dengan E. Kalau di Batak disebut Tarombo, kalau di suku Melayu Semerup Kerinci ini Tarombo. Jadi kalau orang Batak mengenal Tarombo itu adalah silsilah, tetapi di masyarakat Melayu Semerup ini beda. Dia tidak menyebutkan di sini ada istilah silsilah atau genealogi tentang pengertian Tarombo itu. Jadi saya menjadi heran, apakah Tarombo orang Batak ini diadopsi dari Tarombo yang versi Melayu. Nah, apa yang dimaksud Tarombo dalam masyarakat Melayu Semerup Kerinci? Baiklah, saya kutip tulisannya sebagai berikut. Nah, kearifan lokal pada teks Tarombo yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut. Ada 32 poin, saya bacakan saja ya, sebagai berikut. Nah, kesetiakawanan sosial, keselarasan, bijaksana, keramah tamahan, adab, santun, bermufakat, kesetiaan, gotong royong, ikhlas, menerima takdir, kehati-hatian,
kemuliaan, tolong menolong, amanah, bersatu, inspiratif, rendah hati, mawas diri, dan ketentraman, introspeksi, renungan, penyayang, tawakal atau taat, patuh, alim, dipercaya. Itulah makna Tarombo dalam kearifan lokal. Terombo ya, bukan Tarombo. Terombo, kearifan lokal pada masyarakat Melayu Semerup Kerinci Provinsi Jambi. Dan disebutkannya di sini dilanjutkannya, Tarombo menegaskan kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas kelompok, terlebih dalam konteks Melayu Semerup Kerinci, yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya sehingga pada akhirnya melahirkan budaya bangsa. Itulah pengertian Terombo yang ditulis oleh Universitas Sumatera Utara ini. Jadi Anda mungkin tinggal klik di YouTube, di Google ya. Judulnya Kearifan Lokal pada Teks Tarombo Masyarakat Melayu Semerup Kerinci. Analisa teks sastra. Nah, sekarang kita kalau bandingkan dengan Tarombo di masyarakat Batak yang kita kenal selama ini adalah mengenai silsilah yang sudah kita ketahui mulai dari Raja Batak atau Raja Ihat manusia lagi di atasnya sana ya. Sampai ke Raja Batak, sampai ke bawah dan bla 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 sampai ke kita sekarang. Jadi Tarombo buat orang-orang Batak sama dengan silsilah. Tapi kalau kita baca Terombo pada Melayu tadi, Melayu Semerup Kerinci tadi ya, semacam kearifan lokal yang bercerita seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sangat berbeda saudara-saudara pengertian Terombo di masyarakat Melayu dan Tarombo di masyarakat Batak. Jadi saya menjadi heran apakah mungkin si pembuat Tarombo dalam masyarakat Batak itu mengadopsi dari Terombo di masyarakat Melayu. Ini menjadi pertanyaan juga ini. Jadi kalau dalam masyarakat Melayu sebagai kearifan lokal atau budaya yang tumbuh di masyarakat itu, Terombo itu menjelaskan ya seni budaya lah ya, seperti saya sebutkan tadi di atas. Ada banyak itu seperti disebutnya di sini tadi keselarasan, bijak sadar, keramat tamahan, adab santun dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya bercerita moral ini Terombo versi Melayu ini. Tetapi yang kita kenal dalam istilah Tarombo pada masyarakat Batak adalah silsilah. Nah, jadi sama dengan ini ya, kalau silsilah harusnya kan mencatat generasi ke generasi saja turun temurun, tidak ada perlu perbincangan di sana, tidak ada sana bicara sejarah, tidak ada bicara yang lain-lain, tulis saja silsilah Anda mulai dari atas sampai ke bawah. Tapi menjadi suatu keganjilan pada Tarombo orang Batak sering diperdebatkan masalah asal usul. Nah ini dia. Nah, karena dia mencoba mencatat beberapa puluh generasi ke atas sana, sehingga kemungkinan karena tidak diketahui lagi di atas sana sampai atau bagaimana, ya sering terjadi perdebatan seperti sering saya sebutkan dalam video-video saya terdahulu, karena ketidakjelasan lagi fakta tentang identitas seseorang atau nenek moyang dia. Tetapi karena ditulis saja di sana, pada akhirnya masyarakat yang sudah maju pemikirannya sekarang ingin menelusuri siapa nenek moyang kami ini, kan begitu. Jadi ketika mereka mentok tidak ada data, tidak ada petunjuk, ya akhirnya kembalilah tadi ke cerita mitos, turi-turian, nina-tunina, kata opung saya, kata bapak saya, begitulah yang sering terjadi dalam perdebatan Tarombo ini. Sementara tadi kalau Terombo di masyarakat Melayu, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Wong itu bercerita tentang moralitas kok, adab dan lain-lain. Jadi saya berpikir ya,
kemungkinan Terombo yang dari Melayu ini telah dikerdilkan maksudnya. Yang luas tadi maksudnya pengertian Terombo itu menjadi Tarombo sekedar silsilah pada masyarakat Batak. Tetapi anehnya silsilah itu bisa diperdebatkan. Di sini yang saya juga menjadi heran ya, Tarombo kok diperdebatkan atau silsilah. Jadi ini yang membuat saya agak sedikit heran ya. Orang-orang Batak itu kalau sudah dimulai berdiskusi atau berdiskusi ya atau berbincang-bincang soal Tarombo, pada akhirnya akan mengalami kebuntuan. Karena dari mana asal kita, siapa generasi pertama, ya, kita ya mana tahu kalau sudah 500 atau 1000 tahun yang lalu, atau katakanlah 2000 tahun misalnya, kita masih mencoba mereka-reka tanpa referensi yang memadai, ya akan terjadi debat memang. Makanya untuk itulah hadir sejarah untuk meluruskan. Jadi seperti saya bilang di dalam video saya yang lain, ya saya mitologi itu dan mitos itu memang ada, tetapi kalau berhubungan dengan nenek moyang, saya lebih percaya yang ditulis oleh sejarah. Jadi biarlah kita jadikan mitologi atau mitos atau legenda itu cerita tersendiri. Di mana daerah pun atau suku banyak itu yang punya legenda atau mitos atau mitologi, misalnya Sakuriang di tanah Sunda, Tongku Malindeman di Sumatera Barat misalnya, dan lain-lain itu legenda. Jadi mereka tidak pernah menghubung-hubungkan itu dengan asal usul nenek moyang. Tapi di Batak asal usul nenek moyang itu dibawa ke legenda atau mitos. Ini yang sering terjadi perdebatan. Makanya saudara Edward Simanungkalit telah menulis dalam artikelnya yang sangat panjang itu, membongkar mitos si Raja Batak. Jika Anda baca itu ya klik aja di Google, membongkar mitos si Raja Batak. Dia akan sajikan penulisan secara ilmiah yang dapat diyakini dan dipercaya. Bahkan saudara Edward Simanungkalit menulis juga tentang DNA orang-orang Batak yang berbeda-beda. Dari situlah beliau menyimpulkan, atau kita bisa menyimpulkan bahwa memang orang Batak itu berbeda-beda. Jadi kalau berbeda-beda, tentu akan berbeda-beda pula nenek moyangnya. Itu logikanya ya. Itu sudah berkali-kali saya sebutkan itu. Tapi saya menjadi tergelitik ini antara pengertian Tarombo di masyarakat Batak dan Terombo di masyarakat Melayu. Coba Anda klik itu ya, apa arti Terombo. Nah, kalau sementara di kamus, kalau arti Tarombo pada masyarakat Batak itu benar, itu silsilah. Tapi silsilah kok diperdebatkan, itulah. Jadi ya seperti kata NCHNBA juga ya, penulis sejarah budaya Batak, dia mengatakan ya si Raja Batak telah menjadi mitos, atau sampai dia bilang sampai Isombaun dan Tetia Bulan. Jadi kita yakini saja nenek moyang yang pernah hidup. Kira-kira begitu singkatnya ya. Artinya Pak Sihan ini mengatakan dalam pengertian Tarombo itu kita yakin saja nenek moyang kita itu pernah hidup. Artinya kalau pernah hidup dia manusia gitu loh. Jadi kemungkinan kalau Tarombo ini sudah jauh di atas sana, ya kita nggak tahu apa dia betul-betul seorang manusia atau bagaimana. Ya seperti si Raja Batak yang menjadi kontroversi sekarang ini. Makanya tidak ditemukan kecuali hanya pertanda di pusuk Buhiscana. Nah inilah masalah-masalah Tarombo atau silsilah orang Batak ini. Makanya saya juga berkesimpulan ya tentang Tarombo atau silsilah ini, ya ditulis saja mulai dari yang kita kenal, yang dipastikan ada, dengan bukti mungkin ada makamnya, kampungnya pun masih ada mungkin. Jadi Ritonga sebetulnya 8 generasi saja yang perlu diketahui. 8 generasi artinya dari Opung Parsadaan itu ya.
Kan kadang-kadang kita katakanlah sekarang di satu marga ada 20 generasi. Itu yang pasti diketahui dan ada buktinya paling ya sekitar 8 generasi atau 7 generasi. Yang lainnya mungkin ya kalau ada syukur ya, tapi kebanyakan saya lihat itu tidak ada. Makanya secara berseloroh saya bilang makam opungnya dia tahu tapi makam anaknya tidak tahu. Kan begitu yang terjadi kadang-kadang dalam Tarombo ini. Nah, opu persaudaraan kami di sinilah tugunya. Sebagai nomor satu dari generasi marga kita, kan begitu. Tapi ketika ditanya anak-anak yang generasi satu itu di mana makamnya atau apanya, ya, jarang yang mengetahui itu. Sama dengan kami di Ritonga, sudah saya sebut dalam video saya itu. Opung kami itu bernama Parisangisang Sahurbangan atau Datuna Bolon. Yang sudah kami dibangun Ritonga tugunya di Huta Parsosoran Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. Disitulah kami yakini opung kami itu meninggal, kan begitu, makanya dibuat tugunya di sana. Tapi apakah dalam isi kuburannya atau makamnya tidak ada yang tahu, hanya perkiraan semata saja. Dikira-kira begitu. Tapi oke lah, sudah dibuat tugunya, dia mempunyai anak dua itu langsung, Tuan Humala Mosa dan Tuan Banggur. Jadi sering saya tanyakan kawan-kawan di grup Ritonga, oke, kalau opung persaudaraan kita diketahui makamnya, lantas di mana generasi kedua anak dia atau ketiga cucu dia? Tidak ada yang tahu. Ya jadi ya benarlah ya tarik aja dari generasi yang kita ketahui, yaitu kalau kami ada istilah parupungan atau horong atau kelompok di generasi ke-8. Nah, dari situlah kami mulai untuk mengenal Tarombo Ritonga itu. Dari generasi 8 ke 1 ya cukup. Kalau ada nama silakan ditulis saja. Entah siapapun namanya itu, kita tidak pernah tahu buktinya itu, di mana makamnya, di mana kampungnya dan sebagainya. Kita sudah tidak tahu, kecuali besok dilakukan mungkin penelitian secara ilmiah lewat antropologi atau sejarah, mungkin bisa ditemukan. Tapi sepanjang itu tidak terbukti atau belum ada buktinya, menurut saya benar ya, kita yakini saja apa yang masih dikenal dan ada buktinya. Jadi pengertian apa beda silsilah dengan Tarombo tadi menjadi sangat kontradiksi jika kita bandingkan dengan Terombo pada masyarakat Melayu Semerup Kerinci Jambi. Ini yang hendak saya tekankan. Hanya beda A dan E. Di mereka Terombo, di kita Tarombo. Tapi pengertiannya sangat berbeda. Itu luas sekali tadi. Ajaran moral, sikap, kebaikan, mungkin juga iman, moral, dan lain-lain. Di sana disebutkan itulah yang dimaksud Terombo itu. Tetapi di masyarakat Batak, Tarombo adalah silsilah, tapi pembahasannya bisa luas. Jadi demikianlah saudara ya. Sebagai obrolan dengan kita pada malam hari ini, saya sebetulnya jarang mengupload video malam. Tapi karena saya sedang melihat lampu kedap-kedip di restoran di bawah sana, saya tergerak untuk mengupload video malam ini. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apa beda antara Tarombo dan silsilah? Dan berikutnya, apa beda Terombo di masyarakat Melayu dan Tarombo di masyarakat Batak? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama Budayo. Matur Nun. Horas.